Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua nih. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kalian semua teman-teman ya di tahun 2024 ini menjelang ke tahun 2025, semoga semua kehidupan finansial kalian bisa berubah drastis ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya kekurangan bisa berkecukupan. Oke ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat dari price parameter crypto market cap-nya masih sama ya di area 2,19 triliun. Fair and Greed Index juga masih sama di area 43. Parameter untuk harga Bitcoin sendiri juga masih bermain-main di area 62.000 something teman-teman. Dan Ethereum, Tether ya, Tether ini stable coin, nggak usah dihitung lah ya. Ethereum, BNB, Solana gitu teman-teman ya, dan ada XRP gitu kan, Tron, dan masih banyak altcoin lainnya. Malam hari ini teman-teman ya mengalami kinerja yang cukup positif ya, termasuk dari Kaspa dengan kenaikan 4%-an. Cuman Kaspa ini dalam 7 hari terakhir ya dia minus teman-teman, sekitar 8,22%. Nah, di malam hari ini kita akan membahas Kaspa karena dari beberapa teman-teman, Bang tolong bahasin Kaspa dong, prospeknya bagaimana, kedepannya bagaimana nih, apakah memang Kaspa ini bisa di atas $1? Kalau menurut saya pribadi di atas $1 possible teman-teman, sangat-sangat mungkin ya di atas $1, entah di area $2, $3, $4, $5, atau di area $10 ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama, untuk kinerja Kaspa malam hari ini kan naik sekitar 4% nih. Kalau kita lihat dari marketnya aja ya, kita mengacu pada market terlebih dahulu teman-teman ya. Kita nggak mengacu pada market perpetual ya, tapi kita mengacu pada spot. Nah, kalau kita mengacu pada perpetual, di sini udah ada Binance juga teman-teman kalau untuk perpetualnya. Jadi kita tinggal menunggu nih Binance melisting market spotnya daripada si Kaspa aja ya. Dan beberapa exchange besar juga ada perpetual, cuman spotnya belum ada. Nah, di sini ada Bybit, GTIO, KuCoin, Max Global, Bitget, BingX, Bitmart, Lbank, XT.com. Nah, jadi kalau kita mengacu pada exchange tier 1 seperti Binance, Kraken, Coinbase ya, Robinhood kayak gitu teman-teman, ini belum ada. Jadi prospeknya masih ada ya, masih cukup prospek lah untuk kedepannya. Kenapa? Karena di sini kalau kita melihat dari futur atau perpetual ya, di sini ada Binance teman-teman ya, ada Binance. Nah, Binance ini udah masuk dalam market perpetualnya teman-teman. Jadi kalau kita mengacu pada pergerakannya ke depannya, kayaknya Binance ini ya bakal mencantumin Kaspa ini di market spotnya. Nah, ketika Binance mungkin nanti melaju ke Kraken, karena di sini ada sedikit informasi nih buat kalian. Nah, di mana Kraken ya perlahan-lahan mengikis peta jalan mereka. Mungkinkah Kaspa menjadi yang berikutnya? Nah, jadi di sini teman-teman ya ada DYDX ya, ada Kaspa dan ada Toncoin. Nah, kali ini teman-teman yang ter-approve oleh Kraken ini adalah Toncoin. Akankah nanti kedepannya Kaspa ya akan masuk ke approvementnya ya untuk listing ke dalam market daripada si Kraken? Semoga saja teman-teman ya. Di sini ada 3 kandidat, DYDX, Toncoin, dan Kaspa. Cuman yang lolos kali ini Kaspa. Siapa tahu next ya, next kesempatan ya, entah di akhir bulan ini atau di bulan depan atau di bulan depannya lagi, semoga Kaspa masuk ke dalam marketnya si Kraken. Mantap jiwa ya. Nah, berikutnya dikutip dari Kaspa ya teman-teman, dari akun X-nya, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya kan, senang sekali melihat pemimpin global dalam manajemen aset digital. Nah, Grayscale mempertimbangkan untuk apa? Memperkenalkan investor kepada Kaspa. Oke ya, salah satu teknologi blockchain paling inovatif dalam dekade ini. Jadi di sini baru 3 tahun dan Kaspa sudah menarik perhatian para pemain teratas dalam adopsi global untuk aset digital, penambangan dan pengguna perusahaan. Terima kasih Kaspa, Kev, atas kontak di sana. Nah, ini dari Grayscale sendiri teman-teman ya, Grayscale crypto sector, ada asset security in the Grayscale product sheet ya, ada asset under consideration. Dan di mana di sini ada Bitcoin, Bitcoin Cash, teman-teman, Litecoin, Stellar ya. Terus ada XRP, ada Zcash gitu teman-teman, dan tentunya di sini ada Kaspa. Nah, menarik ya. Apakah ini valid? Ya, kalau kalian masuk ke dalam websitenya si Grayscale ada kayaknya teman-teman ya, ada gitu ya. Nah, jadi ya buat teman-teman semua yang bertanya, gimana Bang potensi Kaspa nih untuk bull market nanti gitu ya.
Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, minimal mungkin Kaspa itu bakal di atas $1. Itu seminim mungkin loh ya teman-teman ya. Entah bisa di area 1,2, itu kan udah di atas $1 ya. Bukan berarti di atas $1 2, 3, 4 enggak. Jadi lebih dari $1 itu udah di atasnya kalau menurut saya ya. Entah 1,2, 1,5, $2, $3, $4 dan seterusnya teman-teman seperti itu. Nah, bagaimana untuk membeli Kaspa untuk saat ini? Ya untuk saat ini jangan dipaksakan buat kalian semua untuk all in di Kaspa, jangan teman-teman ya. Kalian bisa melakukan yang namanya dollar cross averaging ya, atau yang sering disebut DCA lah ya teman-teman ya, cicil gitu ya. Jadi kalau kalian ingin beli Kaspa harap dicicil aja. Kenapa? Karena takutnya teman-teman, karena market saat ini kan masih gonjang-ganjing juga nih ya. Perang masih gonjang-ganjing ya kan. Ya intinya banyak konteks lah yang mencoba untuk membawa breakdownnya daripada Bitcoin yang mengakibatkan altcoin ini ya akan terjadi yang namanya breakdown juga. Jadi kalau menurut saya pribadi ya lebih baik DCI aja teman-teman ya. Semisal nih kalian punya $100 nih ya, $100 nih budget yang saya siapkan untuk beli Kaspa ya, untuk harga saat ini bisa lah ya masuk sekitar $30 dulu ya. Dia terjadi koreksi lagi nih mungkin lumayan ya, masuk $60, sisanya ya nanti di akhir gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua ya manfaatkan momentum lah ya, jangan nanti tercipta hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini pun kita masuk ke dalam grayscale.com teman-teman ya, di mana aset yang dipertimbangkan dan produk saat ini skala abu-abu. Kenapa dibilang skala abu-abu? Karena ini masih menjadi bahan pertimbangan gitu teman-teman. Jadi masih abu-abu gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini valid di mana Grayscale aset yang dipertimbangkan mencantumkan aset digital yang saat ini belum termasuk dalam produk investasi skala abu-abu, tetapi diidentifikasikan oleh tim kami sebagai kandidat yang mungkin untuk disertakan dalam produk masa mendatang ya. Jadi untuk saat ini kan masih dipantau gitu ya kan, masih masuk dalam pertimbangan, makanya dibilang skala abu-abu. Nanti kalau timnya daripada Grayscale ini mencantumkan ya dalam produk produk apa ya, tim sebagai kandidat yang mungkin untuk disertakan dalam produk masa mendatang, nanti ini bukan skala abu-abu lagi gitu, alias sudah di approval oleh Grayscale. Nah, aset yang saat ini dalam keluarga produk skala abu-abu mencantumkan aset digital yang dimiliki oleh produk skala abu-abu per 10 Oktober 2024 ya. Jadi masih fresh juga ini ya, baru 2 hari. Baik sebagai bagian dari produk aset tunggal ataupun produk multi aset, kami akan terus berupaya memperbarui daftar ini setidaknya 15 hari setelah akhir kuartal seiring dengan berkembangnya ekosistem kripto, dan tim Grayscale meninjau atau mengevaluasi ulang aset tambahan daftar di bawah ini berlaku per 10 Oktober 2024 dan dapat berubah dalam kuartal ini seiring dengan disusunnya kembali beberapa dana multi aset dan peluncuran produk aset yang baru gitu teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, seperti yang di X tadi teman-teman ya, di mana di sini ada Bitcoin, BCH atau Bitcoin Cash, Litecoin ya, ada XLM, ada XRP, ada Zcash, dan tentunya di sini ada Kaspa ya, aset yang dipertimbangkan. Oke. Ya, semoga saja sih masuk dalam kategori daripada Grayscale, karena kalau masuk kayaknya akan menjadi hal yang positif nih. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Kaspa. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.